Zilvia Iskandar, kali ini saya bersama kuasa hukum TKN ada Yusril Iza Mahendra yang baru saja keluar dari ruang sidang bersama geng. Ini siapa aja Pak Yusril? Jadi ya hakim sudah membacakan lebih dari separuh putusan ya, dan nanti akan dilanjutkan. Jadi pertama-tama tuh hakim mengulas aturan-aturan lebih dulu dan sudah diterangkan bahwa permohonan ini tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sekarang, Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilu. Jadi Mahkamah Konstitusi itu tidak lagi memeriksa perkara TSM. Sebagian besar perkara TSM itu menjadi kewenangannya Bawaslu. Jadi hakim itu akan tanya, sudah diperiksa Bawaslu atau belum? Tapi ternyata sudah. Nah, kecuali Bawaslu lalai, tidak mengambil keputusan apapun. Tidak memberikan surat teguran seperti tadi? Barulah MK memeriksa itu. Tapi sebagian besar apa yang dikatakan itu sudah pernah disampaikan kepada Bawaslu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya sebenarnya senang sekali dengan sidang ini ya. Jadi diberikan kesempatan seluas-luasnya kepada kuasa hukum Pak Prabowo Sandi untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya. Kan mereka yang menuduh bahwa pemilu ini curang, pemilu ini terjadi pelanggaran TSM. Nah sekarang Anda buktikanlah, ya diberi kesempatan seluas-luasnya. Ketika sudah diberikan kesempatan membuktikan, menurut saya mereka gagal membuktikannya. Ya itu di situ masalahnya. Jadi video-video misalnya dihadirkan, ternyata video itu nggak menerangkan apa-apa, bahkan videonya salah misalnya. Dikatakan ini terjadi pelanggaran di Nias, padahal itu di Boyolali, begitu ya. Kemudian videonya nggak menerangkan apa-apa, hanya karena orang narasi diambil videonya. Hal-hal seperti itu ditonton oleh masyarakat, bahwa apa yang mereka terangkan itu dibantah oleh KPU, dibantah oleh Bawaslu, dibantah oleh kami juga. Dan hakim setelah menilai itu melihat, ini mana yang benar nih. Nah, makanya sebagian besar hakim mengatakan, bukan sebagian besar, seluruhnya ya, hakim mengatakan bahwa dalil pemohon itu tidak terbukti menurut hukum. Dalil pemohon itu tidak beralasan hukum. Atau bahkan tidak dituliskan tadi dalilnya? Ya, kalau begitu ya, sudah dapat diduga bahwa putusan ini ya akhirnya akan menolak seluruh permohonan. Jadi walaupun dalam eksepsi, ya kemungkinan eksepsi kita ditolak itu tidak masalah. Bagi saya malah bagus itu, supaya fakta apa yang menjadi pokok yang mereka dalilkan itu diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi. Biar rakyat juga tahu bahwa apa yang mereka dalilkan itu nggak terbukti sama sekali. Apa sebetulnya pelajaran, tadi kita sepakat bersama bahwa sebetulnya sidang MK yang terbuka ini sekaligus juga memberikan pencerahan edukasi hukum terhadap masyarakat. Dan juga membuktikan katakanlah selama ini selalu dicurangkan, selalu dituduhkan TSM curang, hoax dan lain sebagainya. Apa yang sebetulnya bisa diambil pelajaran? Ya, ini sih bisa terbukti bahwa tuduhan-tuduhan itu nggak beralasan. Asal nuduh aja, asal ngomong aja. Nah, padahal yang paling penting itu kan bahwa barang siapa yang menuduh, dia harus membuktikan. Nah, kenyataannya mereka nuduh, mereka nggak bisa membuktikan. Dan ini kan bisa jadi fitnah juga kan begitu. Dan ini bisa mempengaruhi masyarakat. Ya seolah masyarakat nggak percaya pada hasil Pilpres ya. Pak Jokowi ini presiden curang, Pak Jokowi ini presiden terpilih dengan melakukan pelanggaran-pelanggaran. Padahal ketika mereka minta untuk dibuktikan, mereka nggak bisa buktiin sama sekali. Nah, jadi saya kira ini menjadi pelajaran bagi masyarakat ya. Jangan itu karena kita tuh benci sama orang, nggak suka sama orang, ya alasan tuh macam-macam aja begitu. Saya kira itu nggak sehat dalam kehidupan demokrasi, terutama bagi umat Islam. Saya kira jangan kita cepat-cepat menuduh-nuduh, percaya-percaya pada sesuatu, tapi harus kita cross check supaya kita tahu persis apakah ini tuduhan-tuduhan itu beralasan hukum atau tidak, atau sekedar tuduhan. Kepada seluruh warga Indonesia tepatnya ya untuk mengedukasi. Terima kasih Pak Yusril. Nanti kita akan lanjutkan selepas break dulu 16.30 waktu Indonesia Barat. Nanti kami akan kembali ke Zilvia Iskandar. Silakan.